warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Helsan Eka Saputri. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi kelas A dengan NPM 52303111033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah pemrograman web praktik. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat portofolio yang saya buat dengan menggunakan aplikasi VSCode. Oke, jadi di bagian awal ini ada struktur dasar dari HTML-nya dan ini menggunakan tipe dokumen HTML5. Oke, kita ini masuk ke bagian head-nya. Head ini terdiri dari set coding karakter, kemudian juga ada bagian responsifnya, dan ini bagian title. Title ini sebagai judul halamannya. Oke, kemudian ini ada linknya ini untuk CSS lokal. Nah, kemudian di sini ada link ke Font Awesome-nya. Di sini linknya itu untuk icon sosial medianya kita di portofolionya. Jadi itu munculin icon sosial medianya. Kemudian ada link ke AOS itu untuk yang animasi, dan ini headnya itu sebagai penutupnya, jadi ditutup dengan head. Kemudian kita lanjut ke bagian body, yang bodinya ini terdiri ada beberapa kelas. Di sini ada kelas div sidebar. Kelas div sidebar ini menggunakan AOS untuk efek fade right-nya dengan durasinya itu 3 detik. Kemudian ada di sini linknya itu yang diambil dari link kita sendiri ya, linknya itu dari punya kita. Kemudian di sini ada icon yang ada tampilannya tuh seperti hasilnya bagian ini ya. Yang kedua itu kita lanjut ke kelas navbar-nya. Kelas navbar ini menggunakan AOS fade down ya. Fade down yang tadi itu menggunakan fade right ya. Fade down ini dengan durasi 3 detik. Di bawahnya lagi ada logo Selvia Helsan-nya untuk bagian tampilannya ininya. Oke, lanjut ini navbar ini untuk bagian halaman about-nya, halaman about, home, project, dan juga kontaknya ya. Kita lanjut lagi, ada toggle-nya. Ini untuk toggle ini untuk menu untuk mobile. Jadi ketika kita klik kanan itu, kita pilih inspect dan pilih mobile, maka akan muncul toggle-nya. Jadi toggle-nya itu untuk menu untuk mobile ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada script.js. Script.js itu untuk toggle menu mobile-nya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, ini ada kelas hero ya. Yang pertama di kelas hero ini ada yang pertama ini sebagai pembuka. Pembuka untuk apa? Untuk menampilkan nama deskripsi sebagai front end developernya, tombol ke project, dan foto profilnya. Oke, ada animasi juga di bagian ini, ke animasi kanan kiri menggunakan AOS. Di bagian yang ini di bagian untuk kanan dan bagian yang ininya untuk kiri ya. Jadi ketika kita invest tampilannya itu akan seperti ini munculnya. Oke, lanjut lagi. Ini ada tombol chat atau yang disebut button. Button ini menggunakan AOS zoom in dengan durasinya itu 3 detik. Untuk buttonnya sendiri itu berada di pojok kanan ya. Nah, jadi ketika kita scroll itu buttonnya itu akan muncul seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada section class about-nya. Jadi class about itu berisikan deskriptif diri kita, dan di sisi kanan itu terdapat skillnya. Kemudian lanjut ada deskripsi sendiri, itu menggunakan AOS fade right-nya dengan durasinya itu 3 detik, dimana posisinya itu di sebelah kiri ya. Kita seperti bagian yang ini ya, tampilan yang di sebelah kiri ini. Lanjut lagi, di sini ada skill. Skill ini yang terdiri dari HTML, CSS, JavaScript, terus ada nih WordPress-nya, PHP, ada GitHub-nya, dan di situ di sebelah kanannya ya. Dan Dart itu ada di sebelah kanan.
Kemudian di sini ada project session yang menampilkan 4 project. Di sini itu setiap kartu projectnya itu menggunakan animasi atau AOS seperti flip left dengan durasinya sama, kita menggunakan animasi itu 3 detik. Durasi animasinya 3 detik. Lanjut lagi, di bagian ini ada image seperti Agripadi, dan selanjutnya itu ada nama aplikasinya dan deskripsi aplikasi Agripadinya. Baik, dan ini contohnya tampilan bagian aplikasi diagnosis Agripadi yang di codingan tadi. Oke, kemudian itu ada bagian context section ya. Context section itu dimana menggunakan AOS fade up dengan durasinya itu 3 detik yang menggunakan H2, dan ada form kontaknya, ada form dengan AOS fade up-nya dengan durasi 3 detik. Oke, kita lanjut, dan di sini tuh ada bagian label name-nya. Ada input type-nya type text, ada di sini ID name-nya, press holder, enter your name. Jadi artinya itu press holder, enter your name itu jadi tuh di sini harus mengisi nama, dan apabila tidak diisi nama itu maka akan muncul pengingatnya. Jadi bahwa bagian label nama ini wajib banget kalau harus diisi gitu. Kita lanjut dari label nama. Di sini ada label untuk emailnya. Ini ada bagian emailnya itu bagian tampilan emailnya ya untuk bagian di sini. Kemudian kita ini ada input, type email, ID email, ada placeholder email, placeholder enter your email, ini yang berarti itu sama seperti label name tadi, ini wajib diisi ya, sama seperti yang tadi. Oke, kita lanjut lagi, ada ini label file message-nya untuk bagian labelnya yang di sini. Dan ada text area, ID message, kemudian 5 placeholder, enter your message request, ditutup dengan text area. Oke, yang dimana ini untuk mengisi pesan yang harus diisi atau wajib sama seperti label sebelumnya. Oke, lanjut lagi di sini bagian button type submit. Di bagian ini itu untuk tombol kirimnya. Apabila sudah submit itu atau terkirim, nanti tampilannya itu akan kosong kembali, jadi seperti awal lagi kalau sudah submit. Oke, next kita ke bagian kelas footernya. Footernya ini yang dimana Selvia-nya ini sebagai front end-nya gitu. Dan bagiannya ini menggunakan AOS fade up. Durasinya itu sama semua itu 3 detik ya, kita buat 3 detik. Dan lanjut ini ada kelas footernya, footer section ini. Kelas footer section sosial ini akan terhubung dengan saya gitu. Lanjut kita ke bagian icon ya. Icon ini bagiannya ini menggunakan akun sosial saya. Jadi munculnya nanti itu akun medsos saya sendiri. Oke, dan ini bagian logonya itu seperti di tampilan logo yang sudah jadi dari bagian kode codingan tadi. Ini logonya yang sudah jadi di bagian ini. Dan di sini ada kelas footer button ini sebagai hak cipta ya. Dan ada script AOS-nya, JavaScript-nya atau script penutupnya. Jadi untuk mengaktifkan animasi AOS di seluruh elemen yang memiliki atribut data AOS. Apabila tidak ada ini maka AOS-nya itu tidak akan berfungsi. Jadi seperti itu. Mungkin itu penjelasan saya dari codingan HTML-nya. Mungkin untuk bagian CSS-nya ini saya singkat saja. Jadi kalau untuk CSS ini itu bergunanya itu atau fungsinya CSS itu untuk tampilan webnya itu dimana untuk menentukan gayanya, ukurannya, warna, jarak, dan fitur dekoratif lainnya. Jadi di sini itu secara singkat saja saya jelaskan ada bagian bodinya itu bisa dilihat untuk pemilihan fontnya itu background, color, lainnya juga ini bisa dilihat di bagian ini ya.
Dan ada juga untuk menu toggle-nya, kita scroll lagi, ini ada navbar-nya juga, navbar logo, kemudian ada bagian link, hero, ada juga hero konten, ada juga sidebar, kemudian kita scroll lagi, ini ada section title-nya, dan bagian about juga ada pula projectnya, dan bagian kontaknya ya. Terakhir itu footer dan chat buttonnya. Jadi kalau untuk CSS sendiri ini untuk khusus tampilannya aja, untuk dari warna-warna, ukuran, jarak itu kita bisa memilih ya. Kita pilih sesuai selera kita. Jadi kalau CSS ini sendiri itu referensi saya itu pemilihan color dan lain-lainnya itu dari Wetry School semuanya gitu. Jadi di Wetry School itu saya memilih-milih untuk warna, jarak, ukuran dan lain-lainnya, melihatnya di Wetry School begitu. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan dari codingan HTML maupun CSS dari portofolio yang saya buat. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.